Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Ibn TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi kehidupan dunia saat ini, perlunya disiasati dengan cermat dan tepat agar dapat bertahan dengan keteguhan iman dan tidak terjebak dalam kehidupan dunia yang semakin menggilas ini. Untuk mensiasati hal itu, kita harus mempersiapkan diri, baik secara lahir maupun batin, memiliki trik-trik tertentu, menempa diri dengan ilmu dan pengalaman, dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai ladang untuk menebarkan amal kebaikan yang merupakan modal kita untuk melanjutkan kehidupan dunia, untuk melanjutkan kehidupan yang hakiki, ini kehidupan akhirat. Kita sebagai manusia jangan pernah bermimpi bahwa hidup ini tanpa masalah, karena sejatinya hidup ini adalah sebuah masalah. Allah menciptakan dunia ini sebagai ladang ujian bagi manusia sekaligus ladang cobaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran dari kisah Rasul dan para sahabat, yang mana mereka diberikan oleh Allah jaminan berupa jannah. Namun dalam kehidupan mereka tak lepas dari yang namanya ujian. Bahkan ujian mereka pun jauh lebih sulit dan lebih berat daripada umat setelahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-214 Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum sampai kepadamu cobaan, sebagaimana umat terdahulu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, dan goncangan berbagai cobaan lainnya. Sehingga Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, bilahkah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Kemudian di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berat cobaannya? Rasulullah menjawab, para nabi. Lalu sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, para ulama. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa lagi? Rasulullah menjawab, orang-orang soleh. Di antara mereka ada yang diuji dengan sakit hingga ia wafat. Dan di antara mereka juga ada yang diuji dengan kemiskinan, sehingga ia tidak memiliki apapun, melainkan pakaian yang ia kenakan. Kemudian dalam riwayat lain dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Seseorang diuji dengan kadar tingkat agamanya. Apabila agama seseorang itu kuat, maka berat pula ujiannya. Dan apabila agama seseorang itu lemah, maka ujiannya pun sesuai dengan kadar agamanya. Tidaklah ujian ini meninggalkan seorang hamba, melainkan ia membiarkannya berjalan di atas bumi tanpa dosa. Dari penjelasan dan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa mustahil bagi manusia untuk terlepas dari yang namanya ujian dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Oleh karena itu,
mempersiapkan diri sebaik mungkin adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat ditawar lagi. Dunia ini ibarat sebuah bayangan. Apabila kita mengejar bayangan tersebut, maka ia terus menjauh dari diri kita. Kemudian apabila kita menjauhi bayangan tersebut, maka ia pun mendekat ke kita. Dunia ini ibarat sebuah air laut yang tidak akan menghilangkan haus dahaga bagi orang yang meminumnya. Dunia ini adalah sebuah permainan dan senda gurau belaka. Kenikmatannya sedikit, terbatas, dan melalaikan. Keabadian itu hanyalah ada di dalam kehidupan akhirat belaka. Mungkin hanya ini dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.